Datang dari aku di tinggi hari ini. Mungkin kali ini agak berbeda. Saya sedang napak tilas tentang perjuangan Ratu Kalinyamat. Tetapi kemudian saya tiba di tempat ini, yaitu makam Sultan yang hebat dari Banten yang berhubungan erat dengan Mekah, berhubungan erat dengan Turki Utsmani. Dan ini adalah makam dari Sultan Banten keempat bernama Sultan Abdul Muhaffi Mahmud Abdul Qadir. Beliau ini juga dikenal dengan Sultan Kenari. Saya kenapa tertarik ke sini karena beliau ini yang membangun Masjid Agung Banten yang hebat itu, dan makam beliau demikian sederhana. Padahal banyak hal yang kita mesti gali sejarah dari bagaimana diplomasi beliau, hubungan beliau baik dengan Denmark, dengan Inggris waktu itu, kemudian juga dengan Turki Utsmani yang pasti. Karena kalau membaca sejarahnya, sekali lagi saya bukan ahli sejarah, tapi saya sedang mencoba mencari hubungan waktu itu bagaimana kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Turki Utsmani. Maka sebenarnya beliau inilah satu-satunya mendapat gelar langsung untuk mendapat gelar Sultan, karena beliau itu dapat gelar itu dari Mekah, dan Mekah itu waktu saat di bawah kekuasaannya Turki Utsmani. Kenapa saya tertarik untuk meliput beliau dan melihat beliau? Karena menurut saya beliau itu adalah sultan yang sangat rendah hati. Kalau nanti saya bacakan dan lihat ke dalam bagaimana makamnya, maka kita akan melihat begitu banyak perbedaan yang dilihat dari makam beliau saja. Padahal beliau ini membangun pelabuhan besar waktu itu, pelabuhan Fathahillah atau Sunda Kelapa saat itu belum ada, atau masih sangat Jayakarta masih vessel daripada Banten, sehingga semua pelabuhan besar berhubungan dengan luar negeri itu ada di Banten. Nah, jadi ada banyak hal dikaitkan kepada beliau dan harus kita gali bersama sejarahnya, adalah bagaimana hubungan diplomasi dan kemampuan diplomasi beliau. Kemudian juga adalah bagaimana kepemimpinan beliau 51 tahun. Kita nanti jalan ke dalam, saya akan cerita bagaimana tentang beliau secara sekilas. Assalamualaikum Sultan. Ini adalah makam Sultan Kenari, dan kalau saya boleh cerita, sebenarnya Sultan adalah diangkat menjadi raja itu begitu mendadak. Beliau sedang menimba ilmu ke Mekah dan waktu itu berusia 15 tahun. Ketika ayahnya wafat karena perang Mataram, maka kemudian Sultan itu ditunggu oleh rakyat Banten seluruhnya untuk segera mengambil alih tampuk kekuasaan ayahandanya. Jadi beliau itu menjadi Sultan sejak umur 15 tahun dan memerintah sepanjang sekitar 52 tahun beliau memerintah. Beliau adalah sultan sangat dihormati, tapi sekali lagi kita bisa lihat bagaimana kesederhanaan beliau, dan tempat ini bila adanya, dan saya rasa kita memang semua harus menggali. Maksud dan tujuan saya adalah bahwa sejarah kita itu adalah sejarah nenek moyang yang sangat powerful, yang sangat kuat, yang menurut saya adalah pemain-pemain di dalam peta dunia, peta kawasan dan peta dunia. Sehingga banyak hal kita mesti belajar dan gali daripada nenek moyang. Memaknai 17 Agustus yang baru lewat kemarin mungkin tidak sekedar hanya berhura-hura dan hanya sepanjang sejarah kemerdekaan, tetapi jauh lebih dari itu kita mesti belajar banyak dari para pendahulu kita, nenek moyang kita yang terlupakan padahal mereka masuk dalam sejarah dunia. Demikian aku pagi ini.